Persija Persebaya imbang, Persib senang. Wow, kata itulah kita sematkan untuk pertandingan yang super seru antara Persebaya Surabaya meladeni tim tuan rumah yaitu Persija Jakarta. Kita tahu ini pertandingan klasik, pertandingan big match, dua tim besar, dua tim penuh sejarah, dua tim champion yang bertemu di Stadion Gelora Bung Karno, mau tidak mau berkesudahan dengan skor 1-1 melalui gol Rehan Hanan dari Persija dan juga Flavio Silva untuk Persebaya Surabaya. Bisa kita bilang ini adalah hasil yang adil jika kita menonton pertandingan ini dari menit awal hingga menit terakhir ya. Mungkin ini kerugian besar bagi kedua tim. Persebaya ini kerugian besar karena harusnya bisa menggeser Dewa United dan berada di peringkat kedua dan memepet jarak ke pemuncak klasmen yaitu Persib Bandung. Begitu juga dengan Persija. Ini aturannya momentum bagi mereka untuk memutus tren negatif yang mereka alami dan juga untuk menggeser Malut yang mana secara tragis Malut juga membantai Persis Solo sehingga Persija harus turun dari peringkat 4. Padahal kita tahu target daripada pelatih dia pengen nggak jauh daripada peringkat 4 masuk 4 besar. Tapi kalau kita lihat performa daripada Malut yang semakin on fire dan juga Persija yang makin melempem, bukan hal yang tidak mungkin. Persija nanti ini akan terdampar atau mungkin terlempar ya dari peringkat 4 besar dan bisa jadi PSM dan juga Borneo bahkan Arema ya. Karena jika Arema nanti menang, bukan hal tidak mungkin, Arema akan naik ke peringkat kelima dan akan menggeser Persija Jakarta. Maka Persija akan turun ke peringkat 6. Wah, ini makin berat nih jalan Persija. Makanya kita ini bertanya-tanya, ada apa nih dengan Persija Jakarta? Kenapa makin hari kok makin melempem Persija? Padahal kemarin hampir menjadi pesaing terkuat daripada Persib Bandung di puncak klasmen dengan Persija di runner-up-nya. Tapi lambat laun karena ada isu-isu kemarin kan gara-gara gaji telat atau mungkin isu yang lain lah. Jadi kelihatan para pemain kayak agak kelihatan lebih loyo gitu kan. Jadi kerugian tersendiri nih bagi Persija. Semoga aja masalah internal Persija cepat selesai. Karena kalau berlarut-larut takutnya ya kan Persija nggak akan menang-menang nih. Nah, yang kasihan siapa? Iya betul, supporter yang rela mengorbankan waktu, tenaga, dan uang ya mereka curahkan untuk menonton Persija secara langsung. Ya kan, banyak yang dikorbankan. Maka dari itu juga harapannya kepada manajemen untuk segera menyelesaikan masalah internal Persija. Karena kita juga nggak mau nengok Persija makin terpuruk kan gitu. Nah, untuk Persebaya juga di sini sebenarnya Persebaya lagi dalam tren yang positif ya. Dan Persebaya juga sukses mencuri 1 poin. Sebenarnya nggak buruk-buruk amat lah dengan Persebaya bisa nahan imbang Persija Jakarta. Ya walaupun mungkin pengen dapat 3 poin orang Persebaya, tapi mereka juga realistis. Mereka bermain di GBK, bermain di kandangnya Persija, bukan hal yang mudah untuk menaklukkan Persija di kandang. Ya kan, makanya Persebaya juga sebenarnya ini agak lain ya kan. Kenapa aku bisa bilang agak lain? Mereka itu ngeletak Malik Rizaldi di RB, di right back. Aku juga shock tadi nengok starting line up-nya. Malik Rizaldi sebagai RB gitu kan. Memang kebetulan Persebaya ini lagi minim banget nih punya RB yang berkualitas kan. Makanya dicari-cari kayaknya Malik Rizaldi lah yang dikorbankan. Biasanya kan Malik Rizaldi ini kan winger. Dan dia juga lebih berbahaya, lebih perform ketika menjadi sayap kanan gitu ketimbang back kanan. Tapi karena memang kebutuhan tim, maka Malik Rizaldi pun menurutinya. Padahal di situ aku lebih cocok kayaknya Kasim Botan gitu kan, Kasim Botan sebagai right back, begitu dia sebagai winger kanan gitu si Malik Rizaldinya, dan Flavio letak di depan menggeser daripada striker mereka yaitu Dwi Pangestu. Tapi mungkin pelatih lebih punya inilah ya kan pandangan. Dan di sini juga kelihatan banget ya aku ngelihat Persebaya tanpa kehadiran daripada Rivera itu kreativitas juga terbatas. Hanya mengandalkan Bruno, dan Bruno juga kelihatan banget lelah juga karena memang kebetulan pertandingan kali ini dihujani dengan hujan yang deras.
pasti terasa banget stamina terkuras dan pemain terlihat sangat lemas ya kan pemain. Walaupun kita patut apresiasi segala upaya mereka ya, tapi karena memang belum beruntung jadi Persebaya harus dapat imbang guys ya. Di sini juga Persebaya beruntung ya memiliki Flavio Silva. Memang Flavio Silva ini nggak banyak cetak gol, tapi kalau dia cetak gol pasti selalu di apa ya, bisa kita bilang selalu di momen-momen yang tepat ya. Dan terbukti kali ini Persija gagal menang karena golnya Flavio Silva memanfaatkan corner kick yang diambil oleh Tony Firmansyah. Nah, sebenarnya di sini aku menyoroti juga ya pertahanan daripada Persija. Kayaknya mereka ini nggak sanggup lah apa ya, ngompat atau kalah terus gitu kalau heading gitu ya kan. Kayaknya ini ada apa ini, Kudela, Rizky Ridho dan Pranata kan, Hansamue kan. Flavio bisa dia tuh mengalahkan 3 back ini guys, sehingga Flavio dengan mudahnya boom cetak gol. Dan di sini juga aku ngelihat banyak kartu ya, banjir kartu nih untuk Persebaya. Total ini kalau hitung ada 7. Bruno, Tony, Rashid, Damjanovic, Rizaldi, sama Hernando Ari. Buset, ada 7. Ngeri ya. Mungkin karena efek apa tadi ya, efek hujan ya, jadi mudah kali nekel-nekel gitu ya kan. Tapi aku juga salut ya kepada bonek ya, yang mereka melakukan perjalanan jauh hadir di Stadion GBK. Aku juga nggak tahu sebenarnya boleh apa nggak sih sebenarnya kita away kan. Nih apakah nggak jadi masalah kah nanti misalnya bonek datang ke GBK, semoga aja nggak rusuh ya. Tapi aku ngeliat mereka itu kompak ya, antara The Jack dengan bonek kayaknya mereka saudara, jadi kayaknya mungkin nggak ada rusuh-rusuh lah ya kan. Begitu juga di sini bisa kita bilang ya, penampilan daripada Hernando Ari itu tadi sempat apa ya bukan salah Hernando Ari juga ya kan. Hernando Ari wajar, dia pasti mau maju gitu kan untuk mengambil bola untuk gol yang pertama, tapi memang kebetulan Rehan Anand lebih cepat. Dan Rehan Anand juga ini bagus juga ya, memang betul-betul the real super sub lah Rehan Anand ini. Bayangkan dia bisa mencetak gol dari sudut yang cukup sempit ya, sempit kali itu sumpah, itu bisa dia nendang gitu masuk ke gawang. Hebat nih, respect kepada Rehan Anand. Dan itu kok nggak salah asisnya Rio Matsumura. Tapi aku nggak tahu ya, Rio Matsumura ini selain terlepas daripada asisnya itu, dia tuh kayak nggak banget di pertandingan malam ini. Kenapa ya? Kayak kurang perform gitu ini Rio Matsumura. Apa gara-gara gaji juga, apa gara-gara masalah pribadi yang kemarin, nggak tahu lah kita kan. Tapi yang jelas ya kita tetap apresiasi karena mereka juga sudah berusaha sebaik mungkin. Nah, di sini juga kelihatan banget Persija Jakarta tanpa kehadiran striker mereka yaitu Gustavo Almeida, Persija sangat kesulitan untuk membobol gawang Persebaya. Praktis mereka itu terlihat kebingungan ketika udah masuk depan gawang di daerah area kotak penalti. Nah, itu para pemain Persija ya, khususnya para pemain depan tuh agak bingung. Beda halnya ketika udah Gustavo Almeida di dalam kotak penalti, pasti udah langsung berbahaya itu area kotak penalti Persija Jakarta. Maka bisa kita bilang tanpa kehadiran Gustavo Almeida ini merupakan kerugian besar, bahkan besar kali aku bilang lah bagi Persija Jakarta. Tapi di sini aku ngelihat Persija tidak memainkan Simic ya sebagai striker ya, malah memainkan Witan, Matsumura dan Doni Tripamungkas untuk di lini depan guys, seperti itu. Dan juga Persija sangat lemah dalam hal duel udara ya. Aku nggak tahu kenapa kok Persija ini jadi nggak jago dalam duel udara, apa sebab gitu ya kan, kayak timnas U20 ya kan yang dilatih Coach Indra Sapri yang kalah duel udara gitu. Tapi mungkin efek karena hujan tadi sih, jadi mungkin pandangan juga tidak terlalu jelas sehingga para pemain mungkin kurang fokus gitu ya. Tapi yang jelas di sini alarm bahaya untuk Persija Jakarta kalau nggak segera memperbaiki diri, mengevaluasi diri, karena memang Malut juga ini lagi gencar-gencarnya untuk menggeser peringkat Persija dan terbukti Malut berhasil. Dan Malut juga ini makin lama kalau konsisten bisa mendepak Persebaya ataupun Dewa United juga. Ini salut kita Malut United sebagai tim debutan, tim baru promosi tapi udah bertengger di papan atas ya. Aku juga nggak tahu ya kenapa Persija kok makin lama makin melempem ya. Apa mungkin karena supporter Persija itu The Jack terlalu lembut gitu ya kan, terlalu lembek, nggak terlalu banyak nuntut, nggak terlalu banyak
kritik ya kan. Beda halnya kalau udah Persib Bandung tadi. Kalau Persib Bandung supporternya langsung geruduk ya kan, manajemen, geruduk pemain. Pokoknya biar apalah, buat pemain dan manajemen itu biar serius, jangan main-main aja kerja, gitulah mungkin ya kan. Tapi mungkin ya setiap orang pasti beda-beda dan itu mesti kita apresiasi dan mesti kita hormati. Tapi yang jelas aku yakin melalui ketua mereka Diki Sumarno pasti juga sudah memberikan hal yang terbaik. Ya, tapi memang kebetulan mungkin belum yang terbaik yang mereka dapat. Seperti itu guys. Oke, dan gitu juga pertandingan kali ini ditonton sama Pak Erick Thohir tadi ya kan. Nah, ini juga karena mungkin pertandingan big match dan Pak Erick Thohir jadi kosong, jadi why not untuk melihat pertandingan ini. Oke, tapi yang jelas Persib Bandung masih tetap di atas. Persib Bandung makin nyaman di puncak klasmen dan Persib Bandung semakin dekat dengan juara back to back karena memang pertandingan yang semakin sedikit, tinggal 6 pertandingan lagi. Dan kayaknya mereka cuma membutuhkan 12 poin lagi dan mereka langsung bisa menjadi juara. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang hasil imbang Persija dan Persebaya yang pasti akan menguntungkan Persib Bandung. Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.